Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan dengan kehadiran bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya. Alhamdulillah kita tansah dipun paringi nikmat ingkang ageng saking Allah. Kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah an yataqabbala minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina. Mugi Allah nampi sedaya ibadah kula lan panjenengan sami selama bulan Ramadan ingkang sampun purna, dan kita berusaha untuk senantiasa istiqomah apa yang selama bulan Ramadan kita jalankan dengan giat, siam di siang hari, malam untuk sholat tarawih, melakukan qiyam lan tadarrus. Niku mugi kita tansah istiqomah meskipun bulan Ramadan sudah berlalu. Kita tetap ngaji, membaca Al-Quran, sholat wajib yang dengan semangat kita lakukan pada bulan Ramadan kita lanjutkan. Sholat sunnah dan ibadah sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ampun ngantos terhenti hanya karena Ramadan sudah berlalu. Ramadan sudah berlalu, tetapi ibadah itu terus berjalan. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya ingkang tansah kinurmatan, tema malam hari ini adalah hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita penuhi. Kita pinaringan nikmat ingkang sangat agung. Inggih menika nikmat dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat akhir zaman. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Menawi Kanjeng Nabi Muhammad SAW boten dipun utus, kita tidak bisa beribadah. Padahal kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Seandainya Rasulullah SAW menika mboten dipun utus, maka kita semuanya tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Mila kanthi dipun utusipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri.
Syukuripun kados pundi? Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat yang berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kanthi memenuhi apa yang menjadi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kewajiban kita. Nopo kinten-kinten hak-hak Nabi SAW. Apa hak Nabi SAW yang harus kita tunaikan? Kinten-kinten apa Pak, Bu? Hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan menika napa? Kinten-kinten napa? Seharusnya kita sudah tahu nggih. Seharusnya kita sudah tahu. Sebab pengertian ikrar kita nalikanipun kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tegesipun apa? Ikrar yang kita ucapkan itu berarti apa? Kados ingkang dipun ngendikaken para ulama, itu arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tegesipun ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wastinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Tegasipun apa? Yaitu mentaati Nabi terhadap apa yang beliau perintahkan, mempercayai apa yang beliau beritakan, menjauhi apa yang beliau larang, dan mboten ngibadah datang Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dados wonten sekawan taat terhadap nopo ingkang dados dawuhipun Kanjeng Nabi SAW. Ingkang kaping kalih percaya, mempercayai nopo ingkang dipun kabaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedaya kabar saking Nabi SAW kedah kita percayai. Ingkang kaping ketiga menjauhi apa yang beliau larang. Yang keempat, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali menurut syariatnya. Terus kita tidak beribadah datang Allah mengikuti syariat kita sendiri, tapi mengikuti syariat Nabi SAW. Terus kinten-kinten hak-hak Nabi niku mboten medal saking 4 perkawis kala wau. Yang pertama adalah harus beriman datang Nabi SAW. Jadi hak pertama yang wajib kita penuhi, kita harus beriman datang Nabi SAW. Kedah pitados datang segala nopo ingkang dados kabar saking Nabi SAW. Allah ngendikaken wonten setunggaling ayat surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu
An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu, dawuh sangi Allah, wahai orang-orang yang beriman, he wong-wong sing padha iman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aminu billah wa aminu bi rasulih. Aminu billahi wa rasulih, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal kitab alladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal kitab alladzi anzala min qablu, dan juga berimanlah kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wonten ayat menika wonten dawuh supados kita sedaya beriman datang Allah, datang Rasul, datang Al-Quran, dan datang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur, ingkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhirat, faqad dhalla, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi ada perintah dawuh supados kita beriman setunggal datang Allah, ingkang kaping kalih datang Rasulullah lan Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain, misalipun wonten surat An-Nur ayat swidak kalih, Allah ngendika innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Wong-wong kang padha iman itu tidak lain adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dalam hadis Jibril ingkang dipun riwayataken Imam Muslim, nalikanipun Jibril tanglet dateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, ceritakan kepada saya apa itu iman wahai Muhammad. Kanjeng Nabi kita SAW menjawab, antu'mina billah. Terusipun apa? Wa malaikatihi, terus wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Supaya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan supaya kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam hadis ini enten penegasan saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satu di antara rukun itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW itu adalah salah seorang di antara Rasul Allah dan merupakan Rasul yang terakhir yang harus kita imani. Tanpa beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, maka keimanan seseorang tidak teranggap wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus beriman kepada Rasulullah SAW. Itu adalah hak yang pertama. Ngimani datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tegesipun beriman datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku napa?
arti mengimani Nabi Muhammad SAW itu apa? Di antara beriman kepada Nabi SAW bukan hanya sekedar beriman bahwa Nabi itu diutus oleh Allah njuk diem mboten namung ngeten, tetapi apa? Di antara konsekuensi beriman bahwa Nabi adalah utusan Allah yang diutus di akhir zaman itu adalah mempercayai berita-beritanya dan mempercayai perintah-perintahnya sebagai sesuatu yang harus kita laksanakan, mempercayai larangan-larangannya sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu salah satu di antara konsekuensi beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi harus mempercayai sedaya napa ingkang dipun kabaraken Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di antara kabar-kabar Nabi SAW niku napa? Di antara kabar Nabi SAW adalah kabar tentang Allah. Kabar tentang Allah. Lah kita badhe ngibadah datang Allah. Tapi kalau kita tidak percaya tentang Allah, bagaimana kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah? Kalau kita tidak percaya dengan berita dari Rasulullah tentang Allah, bagaimana kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan baik? Maka ini masalah yang sangat mendasar. Masalah yang sangat asasi. Semua kaum muslimin kalau ingin sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah harus mempercayai segala berita yang datang dari Rasulullah tentang Allah SWT. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bilih Allah itu maha perkasa, bilih Allah itu maha kuasa, bilih Allah itu punya nama-nama yang agung, bahwa Allah punya sifat-sifat yang mulia, bahwa Allah akan ridho terhadap orang-orang yang beriman, bahwa Allah akan murka kepada orang-orang yang musyrik, bahwa Allah akan murka kepada orang-orang durhaka. Kalau kita tidak mempercayai berita Rasulullah tentang Allah SWT, dos pundi kita dipun wastani tiang ingkang beriman datang Allah dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya beriman kepada Rasulullah, tapi kabar saking Rasulullah SAW niku mboten dipun pitados, tidak dipercayai, tidak dipun imani. Bagaimana disebut sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah? Bagaimana disebut sebagai orang yang menyanjung dan menghormati Rasulullah SAW? Kanjeng Nabi SAW ngendika, pilih lallahu afrahu bitaubati abdihil mu'min, bahwa Allah itu sangat bergembira, bahkan lebih bergembira ketika ada seseorang di antara hambanya yang bertaubat. Lebih bergembira jika ada seorang hambanya yang bertaubat dibandingkan dengan seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Orang ini sampai di tengah padang yang sangat luas yang mematikan. Di tengah padang yang sangat luas dan mematikan. Di tengah padang yang mematikan ini dia kehilangan ontanya. Di mana di punggung onta itu segala perbekalannya itu ada. Kecalan,
barang yang berharga sebagai bekal perjalanan di tengah padang yang sangat mematikan. Ketika dia beristirahat, ontanya dengan segala perbekalan yang ada di atas onta itu lenyap. Kinten-kinten nopo yang dilakukan oleh orang itu. Kalau kita membayangkan bahwa kita orang itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Di tengah padang yang sangat luas, sejauh mata memandang hanya hamparan luas, tidak kelihatan titik ontanya, mboten ketinggal. Ke kanan, ke kiri hanya padang yang sangat luas. Ke belakang nggak ada kelihatan sama sekali ontanya. Yang ada hanya beberapa pohon yang mungkin kalau orang duduk di bawahnya itu tidak bisa cukup menjadi iub-iuban, itu mboten saged. Kalau kita membayangkan menjadi orang itu seperti apa, tidak ada lain kecuali keputusasaan. Tiang wau putus asa, beristirahat dalam keadaan putus asa menunggu kematian. Ketika orang itu dalam keadaan demikian, tiba-tiba ontanya mak jelegedeg wonten ngajengipun dengan lengkap dengan segala perbekalan yang telah lenyap. Ternyata datang lagi ontanya. Betapa bahagianya, betapa bergembiranya orang itu ketika mendapatkan barangnya kembali. Dalam keadaan putus asa, onta dengan segenap perbekalannya menika wangsul. Bahagianya luar biasa. Milo saking gembiranya tiang wau ngantos klentu. Anggenipun ngucap, Allahumma Rabbana inni anta abdi wa ana rabbuk. Ana abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Napa saking senenge, nggih, saking senenge pun tiang wau ngantos klentu anggenipun ngucap, tapi tanpa disadari saking gembiranya. Nah niku mboten napa-napa nggih. Klentu atus ngeten mboten berbahaya karena niatnya bukan begitu. Niatnya, ya Allah anta rabbi wa ana abduk, ya Allah Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Sebab klentu niku mboten napa-napa saking gembiranya. Kanjeng Nabi SAW ngendika bilih Allah itu jauh lebih bergembira ketika mendapatkan ada seorang hamba yang bertobat dibandingkan gembiranya orang ini ketika mendapatkan onta dan perbekalannya. Dalam hadis menika ada penjelasan bilih Allah itu bergembira. Percaya apa tidak kita? Datang kabaripun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam berita Nabi SAW, Nabi juga memberitakan bilih Allah itu tertawa. Gumujeng, ya, tertawa. Ada dua orang saling membunuh. Yang terbunuh masuk surga, yang membunuh masuk surga. Tertawa Allah SWT. Bagaimana dua orang saling membunuh sama-sama masuk surga? Tertawa Allah SWT. Dan ini berita dari Rasulullah dan ini berita yang sahih. Kalau kita beriman kepada Nabi, apa saja yang Rasulullah katakan kita percaya. Seperti halnya ketika Nabi SAW memberitakan bahwa beliau bermi'raj, berisra dan bermi'raj hanya dalam satu malam. Semua orang kafir Quraisy itu tidak percaya.
Tapi Abu Bakar nopo? Kalau itu yang mengatakan adalah Muhammad, saya percaya dan saya beriman. Milo dipun wastani As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq karena selalu percaya. Kalau itu berita dari Nabi, saya percaya. Seandainya Nabi memberitakan berisra, bermi'raj hanya dalam 1 detik, pulang lagi, saya pun percaya. Luar biasa keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mestinya seperti itu kita. Tidak tanya-tanya, masa sih Allah tertawa, masa sih Allah gembira seperti kita gembira, tertawa hahaha. Nah, tapi kalau itu berita dari Rasulullah, kenapa kita tidak percaya? Mengapa kita tidak percaya? Nah, itu adalah hak Rasul yang wajib kita imani. Karena di antara konsekuensi beriman kepada Rasul adalah menerima berita-berita beliau, mempercayainya dengan segala konsekuensinya. Menika hak ingkang pertama. Hak ingkang kaping kalih napa? Ittiba'. Kalau kita sudah percaya kan kita ittiba' datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ngatos-atos dalam urusan agami untuk kita tidak laksanakan kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kathah ayat ingkang menyatakan demikian. Saya bacakan di antara ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan ini sudah kita sering dengar. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka masih pilih-pilih. Ini cocok, saya ambil. Ini enggak cocok, enggak saya ambil. Enggak layak seorang mukmin bersikap demikian, itu tidak layak. Tidak semestinya seorang mukmin laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara agama, hukum, kemudian masih milih-milih. Ini saya suka, saya mau. Ini saya nggak suka, saya tinggalkan. Nggak bisa seperti itu. Dan barang siapa yang durhaka, tidak mau ikut kepada Nabi SAW, durhaka masih milih-milih seperti itu kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ingkang ngendika tersesat sinten? Allah, bukan kita. Orang yang masih milih-milih, ini ada hukum dari Allah, ada hukum dari Rasulullah terkait dengan masalah agama, lalu masih milih-milih, ini cocok saya ambil, ini enggak cocok tidak saya ambil, itu durhaka. Faqad dhalla, dia sungguh tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ingkang ngendika sinten? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wonten surat An-Nur ayat 63.
yang menjelaskan bahwa kita harus ittiba Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Derek datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam urusan agami. Maka hendaknya takut. Siapa? Orang-orang yang menyalahi ketentuan Rasulullah. Hendaknya takut orang yang menyalahi ketentuan Rasulullah. Takut apa? Antusibahum fitnah, jika dia ditimpa oleh fitnah. Au yusibahum, atau dia ditimpa oleh azab yang pedih. Jadi hendaknya orang-orang yang suka tidak mboten derek Kanjeng Nabi SAW, dawuh-dawuh pun Kanjeng Nabi SAW mboten dituruti, hendaknya takut ajrih menawi dipun timpa fitnah. Fitnah ingkang dimaksud napa? Fitnah ingkang arupi kekufuran. Ancamannya terancam dengan kekufuran atau kemusyrikan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa oleh azab yang pedih. Azab yang pedih teng pundi? Sebelum di akhirat mungkin akan mendapatkan azab yang pedih di dunia, ketika orang-orang tidak menuruti dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya Nabi SAW, tidak mengikuti jalan hidupnya Nabi SAW dalam beragama. Ancamannya niku fitnah berupa kekufuran karena hatinya menyimpang. Manahipun menyimpang, hatinya menyimpang. Atau kemusyrikan, kekufuran atau kemusyrikan atau bid'ah, melakukan hal yang melanggar tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW, membuat syariat agami kiambak, membuat ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah agama, banyak rekayasa dalam urusan-urusan agama. Berbahaya yang seperti ini. Dia tidak menyayangi dirinya sendiri, terancam dengan fitnah berupa kekufuran atau kemusyrikan atau bid'ah, dan terancam dengan azab yang pedih di dunia. Bisa Allah mengadab seseorang karena tidak taat kepada Nabi SAW, diancam dengan azab di dunia. Dan itu sudah pernah terjadi zaman dahulu ketika Nabi SAW masih hidup dan hampir mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Gara-garanya nopo? Gara-garanya Nabi pesan, datang pasukan rumah pemanah yang sudah ditempatkan di suatu bukit. Kata Nabi, pesan apapun yang terjadi, kalian tidak boleh bergeser dari tempat ini. Mau melihat kami menang, mau melihat kami kalah, pokoknya jangan bergeser dari tempat ini. Ternyata apa? Ketika melihat kaum musyrikin kocar-kacir dan pasukan kaum muslimin melihat menang, mereka melihat kaum muslimin menang. Waktu itu ada salah satu komandan perang di kalangan orang kafir, namanya Khalid ibnul Walid, seorang yang memang ahli dalam strategi perang. Untuk memancing pasukan pemanah yang dipasang oleh Rasulullah SAW ini, Khalid membuat siasat seakan-akan kalah mundur, sehingga terpancing ini. Itu adalah manusiawi. Sahabat saja bisa tergoda seperti itu. Tapi mereka termaafkan kesalahannya.
Kalau kita yang melakukan mungkin nggak termaafkan. Kalau para sahabat termaafkan. Kenapa? Karena mereka punya banyak kebaikan yang luar biasa. Kebaikan para sahabat luar biasa. Sehingga kesalahan apapun diampuni oleh Allah SWT. Melihat kaum muslimin menang, Khalid bin Walid, mereka turun gunung ingin membantu kaum muslimin. Khalid bin Walid memutar ke arah belakang, melakukan penyerangan, kacau barisan kaum muslimin karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Adab di dunia itu salah satunya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan kemudian kaum muslim menyadari posisinya, para sahabat menyadari posisinya, segera bertaubat kepada Allah, kembali mereka membesarkan semangatnya, akhirnya bisa mengatasi masalah. Tapi itu ada pelajaran bahwa tidak mentaati Rasulullah SAW itu sangat berbahaya. Jadi dalam segala keadaan apapun kita harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan selanjutnya ayat Allah ngendika wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasulullah datangkan kepadamu ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasulullah cegah, larang, fantahu, berhentilah dari melakukan, jangan lakukan. Apa yang Rasulullah perintahkan, laksanakan. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan, jangan dilakukan. Niki wonten Kanjeng Nabi SAW bersabda, dan sabda Nabi SAW itu berdasarkan wahyu, menceritakan bahwa akan ada satu umat yang mengaku berpegang kepada Al-Quran. Ada satu umat yang mengaku berpegang kepada Al-Quran, tapi tidak berpegang kepada sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Para ulama menyebutkan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nah. Sungguh-sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kalian bertelekan pada sofanya. Ongkang-ongkang ini bertelekan pada sofanya. Kinten itu ngeten. Datang kepadanya satu urusan agama dariku, satu urusan ketentuan agama yang datang dariku, di antara apa yang aku perintahkan dan aku larang. Dia bilang, aku nggak tahu. Yang penting kalau ada dalam Al-Quran saya ikuti. Kalau nggak ada dalam Al-Quran tidak saya ikuti. Maksudnya gitu, begitu. Para pensyarah hadis ini dari ulama-ulama yang mensyarah Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dan yang lain menjelaskan itu, bahwa ternyata Nabi SAW bersabda seperti itu, memberikan kabar terjadi seperti apa yang beliau kabarkan. Muncul orang-orang seperti itu dari dulu hingga sekarang dan mungkin sampai nanti. Ada orang-orang yang menyatakan diri Qur'aniyun. Kalau ada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dipertentangkan,
Padahal tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis, tidak ada pertentangan. Dipertentangkan kalau ada Quran dan ada hadis, bertentangan harus didahulukan Al-Quran. Nggak ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis. Kalau itu sahih dari Nabi, jelas tidak mungkin akan ada pertentangan. Nggak ada pertentangan. Kalau kelihatan seperti bertentangan, itu berarti kelemahan kita. Kita anggenipun memahami terbatas, dangkal pemahaman kita, tapi kita nyalah-nyalahkan hadis Nabi SAW. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya hadis ini sahih. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal Al-Quran datang bersama Al-Quran. Apa itu? Wahyu yang berupa hadis. Karena Nabi berbicara itu tidak berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara mengikuti hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau katakan adalah wahyu yang diterima dari Allah SWT. Jadi petunjuk, hidayah, bimbingan, hudan dari Nabi SAW itu adalah khairul huda. Dan Nabi dalam khutbah menyampaikan itu, inna khairal haji hajyu Muhammad SAW. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Asdaqul qil Al-Quran. Sebaik-baik, sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Nabi juga menyampaikan, man raghiba anni falaysa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Ini ceritanya kita semuanya sudah mendengar. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi, menanyakan tentang ibadahnya Nabi. Lalu mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi SAW. Kita bukan apa-apanya dibandingkan Nabi SAW. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan sholat malam dan tidak akan tidur selama-lamanya. Yang satu mengatakan, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak akan nikah. Sampai berita kepada Nabi SAW, ditanya, kalian yang ngomong begini-begini. Kata Nabi, saya adalah atqakum wa akhsyakum ilallah. Saya adalah orang yang bertakwa dan paling takut kepada Allah. Tapi saya juga sholat malam, tidur, saya berpuasa, saya makan, saya juga nikah. Artinya, kemudian Nabi SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa min. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Sunnah Nabi SAW adalah sunnah yang wasat, tengah-tengah, adil. Nggak ada ajaran Nabi itu untuk sholat terus tanpa tidur. Ini ghulu fiddin, berlebihan dalam beragama. Nopo mboten sare dengan tujuan untuk beribadah, ini ghulu fiddin, dilarang dalam Islam. Nabi melarang itu. Tapi perintah Nabi adalah tawassut, sing sedeng-sedeng kemawon, tengah-tengah kemawon. Apa yang diperintahkan jalankan, yang dilarang tinggalkan. Begitu juga berpuasa, enggak berbuka puasa, ini ghulu fiddin. Enten sing nopo
supaya mempunyai kekuatan tersendiri lalu berpuasa mutih. Ini ghulu fiddin, bukan merupakan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kehidupan tabattul rahbaniyah, tidak menikah, itu juga bukan ajaran Nabi SAW. Ikang ringkesipun ngeten, hak ingkang kaping 3 mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, harus menyintai Kanjeng Nabi SAW, cinta datang Kanjeng Nabi SAW, mengatasi cintanya kepada segala sesuatu kecuali Allah. Terus kita kedah trisno datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketrisnaan kita datang Kanjeng Nabi harus di atas kecintaan kepada yang lain kecuali Allah. Qul in kana aba'ukum, wonten surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasangan hidupmu, keluargamu, harta yang kamu dapatkan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kamu suka, itu semuanya lebih kamu sukai dari Allah, Rasulnya dan jihad fi sabilillah, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi ada ancaman dari Allah, tunggu saatnya Allah akan mendatangkan ketetapannya. Jadi cinta kepada Allah tidak boleh dinomorduakan. Cinta kepada Rasulullah tidak boleh dinomorduakan. Cinta kepada Allah ikut kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyintai Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi SAW ngendika, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari semua manusia. Jadi aku harus dia lebih cintai dari anaknya sendiri, harus dia lebih cintai dari orang tuanya, harus lebih dia cintai dari semua orang. Jadi posisi kecintaan kita kepada Nabi SAW harus di atas segalanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dari Abu Aqil asmanipun Zuhrah ibnu Ma'bad, bahwa Abu Aqil mendengar dari kakeknya Abu Aqil itu adalah Abdullah ibnu Hisham. Abdullah ibnu Hisham bercerita, kunna ma'an Nabi SAW, kami dulu pernah bersama Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi waktu itu menggamit tangannya Umar ibn al-Khattab. Umar bin Khattab kita semuanya pirsa nggih, menggamit tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, saat itu Umar matur datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in. Ya Rasulullah, yakti temen saestu pilih engkau adalah yang paling aku cintai dibandingkan dengan segala sesuatu. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semuanya. Illa min nafsi, kecuali dari diriku. Enggak mungkin aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Ya, tegesipun Umar matur datang kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi itu yang paling cintai kecuali dirinya Umar. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW ngendiko, la, enggak bener hai Umar, enggak bener. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sing bener sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Enggak benar kalau kamu lebih menyintai dirimu daripada aku. Yang benar adalah kamu harus lebih menyintaiku hatta kepada dirimu sendiri. Harus lebih cinta kepadaku daripada dirimu sendiri. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Nah, sekarang baru tahu kamu ini, wahai Umar. Jadi itu yang benar. Enggak boleh Nabi itu dinomor duakan daripada diri kita atau istri kita atau suami kita. Mboten leres. Jadi petunjuk Nabi, dawuh Nabi itu harus nomor satu daripada dawuh hawa nafsu. Dawuh hawa nafsu, perintah dawuh hawa nafsu, perintah istri, perintah suami, suami kalah dengan istrinya. Nggih, akhirnya harus ngapusi nopo korupsi lantaran menuruti keridhaan tiang istri. Jadi harusnya enten ta'awun nggih, suami istri, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya dalam kehidupan rumah tangga harusnya ada ta'awun, enten kerjasama, saling tolong menolong untuk taat datang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membesarkan egonya piyambak dalam rangka memenuhi hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, trisno datang kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan aslun azim, merupakan pokok ingkang ageng, min usuliddin, di antara pokok-pokok ajaran agami Islam. Salah satu di antara pokok yang agung dalam ajaran Islam adalah menyintai Nabi SAW. Dan kecintaan kepada Nabi niku nderek datang kecintaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ngendikaken, mahabbatullah bal mahabbatullah wa rasulih min a'zami wajibatil iman wa akbari usulihi wa ajalli qawaidihi, bal hiya aslu kulli amalin min a'malil iman wad din. Cinta kepada Allah, bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, merupakan kewajiban iman yang paling besar, merupakan salah satu kewajiban iman yang paling besar, merupakan salah satu pokok iman yang paling besar, merupakan kaidah iman yang paling agung. Bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan pangkal segala amal perbuatan iman dan pangkal amal perbuatan agama. Semuanya berporos pada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Terus
ini adalah hak Rasulullah SAW yang harus kita penuhi. Ingkang sepeda napa wau? Ngimani percaya datang segala berita Rasulullah. Ingkang kaping kalih ittiba. Yang kaping ketiga mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cekap nggih niku mawon. Selanjutnya menawi enten pertanyaan-pertanyaan, kalau saya bisa jawab saya jawab. Menawi mboten nggih mboten bisa dijawab. Ada pertanyaan dari kita untuk peserta enggak? Enggak ada. Nggih. Monggo ingkang kagungan masalah ingkang muskil yang terkait dengan pelajaran malam hari ini, kawula sumangkaaken. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sekian saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, lajeng menambah semangat kita saudara anggenipun berusaha memenuhi hak-hak kanjeng Nabi SAW. Terus pengawasan kados wonten ing dalu menika bukan sekedar untuk dijadikan wawasan, tapi yang benar kita ambil, kemudian kita ikuti, lan berusaha untuk kita mengamalkan apa-apa yang menjadi dawuh-dawuh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.